Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zamharir. Saya mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMP ITAK Kabupaten Bangkalan, sekaligus mahasiswa PTG dalam jabatan Batch 3 tahun 2025 Program Studi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di LPTK UIN Sunan Ampel, Surabaya, dengan nomor peserta 352645001477. Pada hari ini tanggal 8 Oktober tahun 2025, saya akan melakukan uji kinerja di SMP ITAK Kabupaten Bangkalan. Berikut video praktek pembelajaran saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Alhamdulillah sehat. Ini siapa saja yang kita masukkan ini? Jadi, terus siapa lagi? Udah. Baik, sebelum dimulai kita cek dulu grafiknya. Masih ada beberapa yang seragamnya ini belum masuk. Ayo Pak, masukkan dulu seragamnya. Ini yang diarahi dan sama. Kita mulai belajarnya di yang terakhir, kita tetap harus menjaga perhatian. Ya, ini makanya juga. Ya, dari tentang. Terus sebelum kita mulai pelajaran, kita buka pertemuan hari ini dengan pembacaan Al-Fatihah. Membaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, selanjutnya sebelum mulai materinya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebelum kita mulai menyanyikan lagu Indonesia Raya, dimohon untuk berdiri kepada
tentang gerhana. Apabila kita lihat tadi potongan video tentang kejadian gerhana itu, kita lihat beberapa orang, bahkan banyak sekali orang itu ketika terjadi gerhana melakukan pengambilan video menonton gerhana. Menurut kalian, apakah yang dilakukan orang-orang tersebut tadi tepat atau tidak ketika terjadi gerhana? Dalam ajaran Islam, ketika terjadi gerhana, yang kita lakukan itu melakukan sholat gerhana. Jadi apa yang dilakukan tadi itu sebenarnya tidak tepat. Kalau kita sudah melakukan sholat gerhana, kita ingin melihat gerhana, fenomena gerhana itu, kita nggak masalah. Tapi kita harus melakukan apa yang diperintahkan lebih dahulu dalam Islam, yaitu melaksanakan sholat gerhana, baik itu gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Sebelum mulai materi, ada juga pembelajaran dalam materi kita hari ini, yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian dalil dan ketentuan sholat gerhana. Jadi setelah pelajaran bagaimana kalian itu dapat tahu, bisa menjelaskan apa itu sholat gerhana, apa dalilnya sholat gerhana, dan juga bagaimana ketentuan dalam sholat. Yang kedua, peserta didik dapat mempraktikkan cara sholat gerhana dengan benar. Yang ketiga, tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu peserta didik dapat menganalisis hikmah daripada melaksanakan sholat gerhana. Semuanya nanti akan kita pelajari dalam materi kita di hari ini. Yang pertama, sebelum kita lanjut ke sholat gerhana, 95%. kita kaji terlebih dahulu tentang apa itu fenomena gerhana. Gerhana adalah peristiwa astronomi saat sebuah benda langit terputus sebagian atau seluruhnya oleh benda langit lain atau bayangannya. Ini terjadi ketika tiga benda langit sejajar sempurna. Jadi nanti di sini ada gambar ilustrasi daripada fenomena gerhana. Ini adalah ilustrasi daripada kejadian gerhana. Jadi bulan menutupi sebagian atau seluruh cahaya matahari yang menuju ke bumi. Kalau kita lihat di sini, cahaya matahari yang seharusnya sampai ke bulan, ke bumi, ini dihalangi oleh bulan. Jadi tadi yang terjadi gerhana matahari total ini hanya daerah-daerah tertentu saja, yang daerahnya tersebut lurus dari daerahnya tersebut lurus dengan bumi, dengan bulan dan matahari. Jadi yang di titik kita ini saja yang tadi melihat gerhana matahari total. Yang di sekitarnya ini tidak sepenuhnya total. Jadi tidak total itu maksudnya tidak berubah malam hari seperti yang kita lihat pada video di awal tadi. Kemudian apa yang harus kita lakukan ketika terjadi gerhana? Jadi sebagai orang Islam, kita ada panduan, ada pedoman yang seharusnya dilakukan ketika terjadi gerhana. Yaitu yang kita lakukan adalah melaksanakan fenomena gerhana. Dalam Islam, ketika terjadi fenomena gerhana, umat Islam, umat Muslim disunahkan dan dianjurkan untuk melaksanakan ibadah khusus, yaitu yang disebut dengan sholat gerhana. Sholat gerhana adalah sholat sunnah yang dilakukan ketika terjadi gerhana, baik gerhana matahari atau disebut dengan kusuf maupun gerhana bulan yang disebut dengan khusyuf. Sholat ini dilakukan sebagai bentuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingatkan manusia bahwa semua fenomena alam terjadi atas kehendaknya, bukan karena hal-hal mistis atau tahayul yang tersebar di alam masyarakat. Kemudian apa hukumnya dan dalilnya daripada melaksanakan sholat gerhana. Hukum sholat gerhana yaitu
yaitu hukumnya sunnah muakkadah. Yang kedua, dalil sholat gerhana. Di sini kita akan membaca dari dalil daripada melaksanakan sholat gerhana. Jadi ada dalil dari Al-Quran maupun kita juga akan membaca dalil dari hadisnya Rasulullah SAW. Untuk membaca dalil ini saya minta tolong dibacakan oleh saudara kita. Minta tolong saudara Islam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إياه Artinya sebagian dari tanda-tanda kebesarannya adalah malam yang matahari dan bulan. Janganlah bersujud pada matahari dan jangan pula bersujud pada bulan. Bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya jika kamu hanya menyembah kepadanya. Jadi apa yang terjadi pada bulan ataupun matahari, keindahan matahari dan bulan itu semua karena keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalil dari Rasulullah SAW bahwasanya sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Keduanya tidak mengalami gerhana karena kematian atau kelahiran seseorang. Maka apabila kalian berdoalah kepada Allah, bertakbirlah, sholatlah dan bersujud. Selanjutnya bagaimana tata cara sholat gerhana? Di bagian ini akan belajar dan juga sekaligus nanti akan mempraktikkan bagaimana sholat gerhana. Ini ada gambar tentang urutan daripada sholat gerhana. Di sholat gerhana, sholat kusufain, di sholat gerhana matahari dan bulan itu diistilahkan dengan istilah kusufaini. Kusufaini itu maksudnya ya sholat kusuf dan sholat khusuf, sholat gerhana matahari dan sholat gerhana bulan. Sholat kusufain dilaksanakan berjamaah tanpa ada dan tanpa iqamah. Jadi tidak usah ada, tidak usah iqamah. Sholat kusufain dilakukan sebanyak 2 rakaat dengan 2 kali berdiri, 2 kali rukuk dan 2 kali sujud pada masing-masing rakaat. Agak sedikit berbeda dengan sholat biasanya. Kalau sholat biasanya dalam setiap rakaat itu hanya ada 1 sujud, 1 rukuk. Jadi dalam sholat biasanya itu setiap rakaat hanya ada 1 rukuk. Sedangkan di sholat gerhana ini ada 2 rukuk setiap 1 rakaat. Sebelum memulai sholat, imam menyeru as-sholat jami'ah. Kemudian memimpin sholat dengan menjaharkan bacaan Al-Fatihah dan surah Al-Quran. Jadi sebelum sholat, dia usah iqamah, tapi imam mengucapkan as-sholat jami'ah dan menyalurkan bacaan dan menyalurkan bacaan dalam sholat ketika membaca surat Al-Fatihah dan ketika membaca surat-surat setelah surat Al-Fatihah. Terus setelah sholat dilaksanakan khutbah 1 kali. Setelah sholat itu disunahkan melaksanakan khutbah, memberikan sedikit ceramah kepada masyarakat, memberikan pengertian bahwasanya gerhana ini terjadi atas keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan pengertian kepada orang-orang biar tidak mengikuti tahayul yang beda di kalangan masyarakat. Kita mulai gerakan yang pertama, yaitu sholat itu dimulai dengan mengucapkan takbiratul ihram.
pun makmum. Tahu kan doa iftitah? Coba saya minta satu orang bacakan doa iftitah. Siapa yang hafal? Coba ini Alfian Najib membaca doa iftitah. Alhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu ana minal muslimin. Setelah membaca doa iftitah, kemudian imam membaca surat Al-Fatihah dan surat-surat lainnya dengan suara jahar atau nyaring. Kemudian melakukan ruku dan membaca doa ruku. Dalam ruku ini disunahkan berlama-lama di dalam ruku. Disunahkan memperbanyak membaca doa ruku, bertasbih kepada Allah di dalam ruku. Kemudian setelah ruku, bangkit dari ruku membaca Al-Fatihah dan surat lain. Seperti halnya tadi sebelum ruku. Jadi setelah ruku berdiri lagi, setelah berdiri dalam keadaan tangan ada ini terus kembali dan membaca Al-Fatihah lagi imam. Al-Fatihah dengan suara jahar nyanyi. Setelahnya membaca surat-surat yang lainnya. Setelah itu ruku dan membaca doa ruku juga disunahkan di dalam ruku ini berlama-lama di dalam ruku, memperbanyak tasbih, membaca tasbih di dalam ruku. Setelah itu beriktidal, lalu iktidal yang di sini membaca doa iktidal. Setelah membaca doa iktidal, baru sujud, membaca doa sujud. Saya minta 2 orang untuk memperagakan tata cara sholat bersama yang sudah dijelaskan. Nanti ada bagian masjid, terus yang kedua ada hadis. Silakan maju ke sini. Terus melanjutkan dimulai dengan takbiratul ihram. Ini terus saja sebagaimana seperti biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Kemudian setelah itu imam rukuk dan diikuti oleh makmum. Nah, di sini disunahkan memperlama dalam ruku dan berbanyak membaca bacaan dalam ruku. Ini rukunya kurang benar. Jangan terlalu bawah, harus lurus. Nah itu bangun dari ruku dan nanti membaca Al-Fatihah lagi. Jadi bangunnya itu tidak membaca doa iktidal, tapi membaca Al-Fatihah dan surat-surat yang lainnya seperti tadi sebelumnya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian imam akan rukuk dan diikuti oleh makmum akan rukuk. Nah, dalam rukuk ini disunahkan berlama-lama di dalam rukuk dan memperbanyak membaca doa rukuk. Kemudian iktidal dan membaca doa iktidal. Nah, dan setelah itu sujud, imam sujud diikuti oleh makmum. Dalam sujud juga disunahkan memperbanyak membaca doa sujud, memperbanyak bertasbih kepada Allah. Yaitu duduk di antara 2 sujud, membaca doa duduk di antara sujud. Kemudian imam
Kemudian imam sujud dan diikuti oleh makmum. Setiap sujud dan rukuk itu disunahkan memperbanyak tasbih, memperbanyak menyucikan Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dianggap oleh masyarakat. Setelah itu bangun untuk melakukan rakaat kedua. Kita sampai pada poin terakhir, yaitu hikmah daripada melaksanakan sholat berjamaah. Apa hikmahnya kita melaksanakan sholat berjamaah? Hikmah yang pertama yaitu menyadarkan manusia bahwa kehadiran alam adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang terjadi gerhana itu karena atas kekuasaan Allah, bukan karena kematian seseorang atau kelahiran seorang wali, bukan. Ini murni atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengajarkan untuk tidak percaya pada tahayyul atau mitos. Yang ketiga, melatih kesabaran dan menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mengingatkan manusia akan hari kiamat, di mana matahari dan bulan juga akan kehilangan cahayanya. Baik, dari sini ada pertanyaan terkait fenomena gerhana atau sholat gerhana. Ya. Saat bangun dari rukuk yang pertama itu membaca sallallahu alaihi atau Baik. Jadi tadi seperti yang dijelaskan bahwasanya dalam sholat gerhana itu ada 2 kali rukuk dalam setiap rakaat. Dalam rukuk yang pertama ketika bangun dari rukuk itu mengucapkan Allahu Akbar, tidak mengucapkan Sami'allahu liman hamidah. Karena kita nanti akan membaca Al-Fatihah dan surat-surat yang lain. Baru nanti di rakaat yang kedua dia mengucapkan Sami'allahu liman hamidah. Baik, kalau sudah paham, tolong dibagi menjadi 3 kelompok. Ini ada tugas sekaligus nanti mempraktekkan setiap kelompok ditugaskan untuk mempraktekkan tata cara sholat gerhana. Baik, sekarang dibuat 3 kelompok. Ayo. Baik, kita selesai. Kita mulai dari kelompok pertama untuk membagikan hasil kerja kelompok yang sudah dikerjakan. Silakan dulu kelompok pertama. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin membacakan hasil tugas kerja kelompok saya yang berjudul urutan sholat kusufain. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua dilanjut dengan membaca iftitah dan membaca al-fatihah, dilanjut dengan surah-surah. Yang tiga rukuk dilanjut dengan membaca doa rukuk. Ke-16 membaca tasyahud akhir, dan yang ke-17 mengucapkan salam yang pertama. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Baik, setelah membaca hasil dari kerja kelompok, kita akan melakukan praktek sholat berjamaah tentang sholat berjamaah. Silakan saya minta untuk kelompok yang kedua untuk melakukan dimulai dari kelompok kedua untuk melakukan praktek sholat berjamaah. Silakan maju semuanya. Kelompok kedua dari J5 1 dan yang lainnya J5. Baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Silakan duduk ke tempatnya masing-masing. Baik, sekarang dipersilakan untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Baik, terima kasih. Dan sebelum semua hari ini, apakah yang masih ada merasakan kesulitan dalam melakukan sholat supaya itu masih ada yang belum paham? Baik. Sebelumnya saya terlebih dahulu saya ingatkan kembali bahwasanya sholat baik ini sedikit berbeda dengan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Yang mana dalam setiap rakaat itu ada 2 rukuk. Jadi saya ulang dari awal bahwasanya ketika melakukan sholat baik itu dimulai dari takbiratul ihram, kemudian rukuk, takbiratul ihram, kemudian baca Al-Fatihah dan surat-surat yang lainnya dengan suara yang dinyanyikan. Terus rukuk, membaca rukuk, bangun dari rukuk dan membaca Al-Fatihah kembali dan membaca surat yang lainnya. Kemudian rukuk, membaca doa rukuk, kemudian i'tidal, membaca doa i'tidal, kemudian sujud, membaca doa sujud, dan duduk di antara doa sujud, dan membaca doa duduk di antara sujud, kemudian sujud lagi, membaca doa sujud, dan berdiri untuk melakukan rakaat kedua. Dan semuanya setelah rakaat kedua itu dilakukan persis seperti melaksanakan pada rakaat pertama. Setelah itu nanti duduk terakhir dan membaca tasbih akhir, kemudian mengucapkan salam. Seperti itu tata cara sholat kusufain, sholat gerhana kusufain. Tadi sudah kita lihat baik dalam slide, dalam ilustrasi di depan, dan kemudian juga sudah kita praktekkan lewat tugas-tugas yang sudah kalian kerjakan. Sebelum mengakhiri pertemuan hari ini, kita membaca doa terlebih dahulu dipimpin oleh Ketua Kelas. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita membaca surat Al-Baqarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.